Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatiha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita selalu berupaya terus-menerus untuk meningkatkan keimanan ketakwaan kita sesuai dengan pesan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan sebenar-benar takwa dan jangan kalian mati kecuali menjadi seorang muslim. Pesan ini selalu didengung-dengungkan, disampaikan oleh para khatib di setiap khutbah Jumatnya. Mudah-mudahan di akhir hayat kita benar-benar memiliki predikat muttaqin di hadapan Allah. Karena ketakwaan itulah yang akan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Suatu saat saya menegur istri saya dengan ucapan, "Mah, itu memang anak-anak kita, tapi ingat, mereka bukan milik kita." Istri saya balik bertanya, "Kenapa kok Bapak tiba-tiba ngomong seperti itu?" "Ya, aku melihat kamu mencintai anak, berharap kepada anak itu sudah berlebih-lebihan. Kayaknya anak itu segala-galanya gitu ya. Nggak ada jaminan bahwa kita bakalan pergi lebih dahulu dari anak kita." Saya pernah melihat seorang ibu muda kemana-mana bawa boneka bayi. Dia mengalami gangguan jiwa tatkala bayi yang dicintai itu meninggal. Suatu saat ada seorang ustadz dalam ceramahnya bercerita bahwa suatu saat dia diundang untuk berceramah di sebuah panti jompo. Beliau datang berceramah dan itu pertama kalinya beliau berceramah di panti jompo. Kalau di rumah yatim sering, tapi baru kali itu beliau bercerita baru pertama kalinya dia berceramah bertausiah di sebuah panti jompo. Selesai berceramah, ada ibu-ibu sekitar usia 8 tahun datang bertanya sesuatu. "Ustadz, menurut Ustadz, di benak Ustadz itu panti jompo itu apa?" Kaget Ustadz ini. Ya, dia tidak siap dengan jawaban. Akhirnya dia menjawab apa yang ada di benak dia. Sebuah panti, ya, untuk menitipkan orang-orang yang sudah lansia, yang nggak punya keluarga. "Ustadz salah. Saya ini kesini, keluarga saya masih ada. Anak saya 3 laki semua. Mereka saya sekolahkan ke luar negeri. Begitu suami saya meninggal, mereka ribut. Nggak ada yang mau ngurusin saya. Akhirnya saya ditaruh di sini. Bukan karena saya sebatang kara, tidak." Kata ibu dengan perasaan sedih. "Apakah anak ibu selama ini mengunjungi ibu?" "Iya, cuma lebaran saja. Itu pun tidak lama, cuma seberapa jam." Nah, dari peristiwa ini marilah kita
mengambil hikmahnya. Ya. Jelas si anak itu anak yang durhaka, pastilah, ya. Dia tidak mau merawat ibunya. Tapi kedurhakaan anak itu bisa jadi karena kesalahan orang tua yang tidak mengenalkan anaknya itu dengan Islam. Dia nggak tahu, ya, bahwa pintu surganya itu adalah ibunya. Jadi si ibu, orang tuanya ini mendidik hanya kecerdasan otaknya saja, bukan kecerdasan akhlaknya. Kemudian si ibu ini bisa jadi berharap kepada anak, akhirnya dikecewakan oleh anak. Kalau kita melihat suatu peristiwa, ya, kita bisa belajar dari peristiwa itu bahwa si ibu itu sedang dihukum oleh Allah. Selama ini itu dia tidak pernah berharap kepada Allah, tapi menjadikan pengharapan itu hanya kepada anak saja. Allah marah. Makanya saya katakan kepada istri saya, itu bukan anak kita, bukan milik kita. Jangan sekali-kali, saya ngomong sama istri saya, jangan sekali-kali kita ini berharap kepada selain Allah. Walaupun kepada anak kita sekalipun, nggak boleh. Nggak boleh dan nggak bisa. Kalau nggak bisa masih mending, nggak boleh. Ya, makanya kita dilatih oleh Allah di dalam sholat itu selalu mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku mengabdikan diri menyembah, dan hanya kepadamu aku memohon dan berharap. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Karena memang hanya Allah lah yang bisa memenuhi pengharapan kita. Lainnya nggak bisa, walaupun anak kita sekalipun. Kalau kita berharap kepada selain Allah, walaupun kepada anak itu pasti kita kecewa. Karena apa? Kita ini diciptakan Allah dalam keadaan lemah. Wa khuliqul insanu dha'ifa. Aku menciptakan manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Dia tidak bisa memberi manfaat atau mudarat kepada orang lain. Siapapun dia. Dan kalau kita hanya berharap kepada Allah, kita tidak akan pernah kecewa. Kenapa? Sebelum kita berharap atau memohon apa-apa kepada Allah, Allah sudah banyak mengkaruniakan nikmat kepada kita. Wa bi ayyi ala'i rabbikum tukadziban, tanpa kita minta. Ada sebuah nasihat dari Imam Syafi'i kaitannya dengan kepada orang yang berharap kepada selain Allah. Beliau mengatakan begini, ketika kamu terlalu berharap kepada seseorang, maka Allah menimpakan atas kamu pedihnya sebuah pengharapan, agar kamu mengetahui bahwa Allah sangat mencemburui hati yang berharap kepada selain Dia. Maka Allah menghalangimu dari perkara tersebut, agar kamu kembali berharap hanya kepadanya saja. Jadi peristiwa ibu itu harus menjadikan pelajaran buat kita. Didik anak kita menjadi anak yang soleh, selesai. Jangan berharap apa-apa kepada anak itu. Karena yang bisa memberi pengharapan, keinginan, apa yang kita butuhkan cuma Allah. Dan syaratnya ada, wa may yattaqillaha yaj'alu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar. Jalan keluar dari apa? Setiap persoalan yang kita hadapi. Orang beriman itu bukannya tidak pernah menghadapi kesulitan di dalam hidup, tidak. Tapi dia bisa selalu bisa menyelesaikan kesulitan hidupnya. Karena apa? Allah memberi jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan aku akan berikan rezeki dari arah yang tak terduga. Kemuliaan seseorang itu karena ketakwaannya.
Inna akramakum indallahil atqakum. Ya. Dan rezeki akan orang bertakwa itu akan diburu oleh rezeki, bukan dia memburu rezeki. Ini janji Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepadaku, kata Allah, maka aku akan cukupkan kehidupan dia. Jadi kalau takwa kita benar, pasti kita mampu menyelesaikan kesulitan hidup, masalah. Ya. Rezeki kita nggak akan kurang. Ya. Saya tidak setuju kalau ada orang mengatakan biar miskin asal beriman. Nggak ada, Pak. Orang beriman kemudian miskin, nggak ada itu. Zolim namanya Allah itu. Orang beriman itu pasti rezekinya cukup. Balasan dari Allah itu. Nggak usah diminta. Ya. Akan diburu oleh rezeki. Orang beriman itu bertakwa bagus, itu rezeki yang memburu dia. Karena dia mulia di hadapan Allah. Dan malaikat akan mengawalnya dia. Malaikat itu akan mengawal orang-orang beriman, Pak. Jadi pantas kalau ada suatu riwayat bahwa setan dan iblis itu lari terbirit-birit hanya mendengar langkahnya Umar bin Khattab. Setan dan iblis itu bukan takut kepada Umar secara pribadi, enggak. Kenapa? Karena di sekeliling Umar itu bin Khattab radhiyallahu an itu para malaikat, Pak. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Barang siapa yang berkata Rabb itu Allah, kemudian dengan segala konsekuensinya dia istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah. Akan turun kepada malaikat kepadanya, alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berbahagialah, bergembira atas surga yang Allah janjikan. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah, kata malaikat. Akulah yang akan menjaga kalian di dunia maupun di akhirat. Bayangin, Pak. Orang bertakwa, beriman, istiqomah itu mempunyai ajudan, centeng, ya. Dalam tanda kutip, malaikat. Jadi pantas, ya, kalau malaikat itu terbirit-birit melihat langkahnya Umar, karena di sekeliling Umar malaikat. Dan bisa jadi bukan cuma Umar saja yang ditakutin oleh iblis, cuman yang kecerita Umar. Para sahabat pasti seperti itu, dan kita pun bisa seperti itu kalau kita memiliki ketakwaan yang istiqomah, yang terus menerus. Utuni udkhulu fis silmi kafah, dengan pindah secara kafah, ya. Kita memelihara diri, ya, dari perbuatan-perbuatan yang tidak disukai Allah, dan terus mengerjakan apa-apa yang Allah inginkan, mengerjakan apa yang Allah inginkan, dan menjauhi larangan-larangan Allah. Mudah-mudahan kita di posisi itu di akhir hayat kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Innallaha wa malaikatahu yusallu 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wa innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa li walidayya wal mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna
أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة